Hola, jumpa lagi dengan Lucky Ana Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman online. Apa kabar? So, kita melanjutkan tentang kisah dari video sebelumnya yang masih mengenai sejarah hidup dari Francisco Goya. Dan sebelumnya, I will let you see the main room yang dimana isinya full 3D. Tada! Inilah dia the main iconic dari museum atau pameran Goya. Wow, ini full ruangan berputar, ini 3D ya teman-teman. Dan selain itu bagusnya it's not many people inside, so I can enjoy a lot. Even I had sit there more than an hour. Wow. So well, mari kita lanjutkan kisah sejarah hidup dari Francisco Goya. Nah, jadi video ini yang sedang kalian nikmati ini teman-teman, ini bukan hanya tentang karya-karyanya saja, tetapi juga menunjukkan atau memperlihatkan perjalanan batin dan zaman yang membentuknya. Dan ini merupakan cerita dari seorang seniman yang hidup di antara pencerahan dan kegelapan, kemegahan istana, kekacauan perang, kesehatan, dan kegilaan. Kita mulai dari awal kehidupan Francisco de Goya. Jadi Francisco Goya ini lahir pada 30 Maret 1746 di desa kecil bernama Fuente Todos, ini dekat dari Zaragoza, Spanyol. Ayahnya adalah seorang pengrajin emas dan keluarganya cukup sederhana. Sejak muda, Goya sudah menunjukkan bakat menggambar dan ia belajar seni di Zaragoza dan kemudian pindah ke Madrid, tempat ia belajar di bawah bimbingan seniman ternama. Kemudian di tahun 1770 dia berangkat ke Italia karena pada zaman itu banyak sekali seniman muda yang memperdalam ilmunya di Italia. Tetapi yang membedakan Goya ini tidak hanya meniru klasikisme, tapi dia itu kayak ngebentuk suaranya sendiri, atau he has his own karya seni gitu. Selanjutnya di tahun 1775 hingga 1792. Setelah dia menyelesaikan pendidikannya dari Italia dan kembali ke Spanyol, Goya mulai bekerja untuk kerajaan. Awalnya, Goya melukis kartun untuk permadani yang dinamakan tapestry. Itu biasanya dipajang-pajang di istana seperti El Escorial atau El Pardo. Dan temanya menggambarkan kehidupan rakyat sehari-hari yang tidak lazim pada saat itu. Kemudian dia bertemu dengan kekasih hatinya, terus nikah deh dengan Josefa Bayeu, saudara perempuan dari mentor seninya, yang mempererat hubungannya dengan kalangan elit. Dan pada saat atau setelah menikah, tahun-tahun itu berlalu dengan kebangkitannya. Ia mulai melukis potret-potret bangsawan,
dan menjadi sangat terkenal. Sehingga pada tahun 1786 dia diangkat sebagai pelukis resmi kerajaan. Dan di tahun 1799 ia resmi menjadi pelukis utama Raja Charles keempat. Tapi di balik suksesnya itu, badai pun mulai datang. Inilah dia titik balik atau titik gelapnya Goya. Dan ini terjadi di tahun 1793. Goya jatuh sakit parah dan penyakitnya itu membuatnya tuli total. Goya tidak pernah sepenuhnya pulih karena dia kena semacam, kalau bahasa sekarang itu mungkin mental health ya, yang dimana fisik maupun mentalnya itu tidak bisa tidak bisa sepenuhnya sehat. Dan ini berefek ke gaya melukisnya. Ada perubahan yang sangat drastis, yang tadinya tentang kebahagiaan, tentang kemewahan, itu menjadi lebih gelap, lebih jujur, dan emosional. Dari seniman istana, dia berubah menjadi pengamat tajam atas kemunafikan sosial, agama, dan kekuasaan. Dan disinilah momennya dia menciptakan Los Capricos, yang dimana cetakan satir yang menyerang kebodohan, tahayul, dan penindasan. Karena sangat kritis, Goya harus menarik karya seni ini dari peredaran tidak lama setelah diterbitkan. Selanjutnya datanglah perang dan semakin gelap hidup Goya. Pada tahun 1808 hingga 1814, Spanyol didudukin oleh pasukan Napoleon. Perang antara Spanyol dan Prancis, dan pemberontakan melanda di berbagai penjuru negara. Goya yang pernah melukis raja dan aristokrat kini menyaksikan rakyatnya disiksa, dibunuh, dan dia tidak bisa tinggal diam gitu teman-teman. Lewat seri cetakan Los Desastres de la Guerra dan lukisan ikonik The 3rd of May 1808, dia menyuarakan kejeritan manusia tanpa memihak dan tanpa sponsor. Karyanya ini bukan merupakan karya seni, tapi itu adalah dokumen penderitaan manusia. Hingga di mana dia merasakan kesendirian, kegilaan, dan adanya lukisan hitam. Di usia tua, Goya semakin menyendiri. Dia membeli rumah terpencil yang bernama Rumah Orang Tuli, dan mulai dia melukis langsung di dinding rumahnya. Hasilnya dinamakan lukisan hitam. Lukisan mengerikan, surrealis, tentang kegilaan, kematian, iblis, dan kesuraman jiwa. Goya nggak pernah menjelaskan lukisan-lukisan itu. Mereka jadi lukisan ini tuh bentuk dari isi hati seorang Goya yang dia ingin berteriak tapi dia tidak mampu untuk berteriak. Dan pada tahun 1824 hingga 1828, kekecewaan dengan pemerintahan pada saat itu dipimpin oleh Raja Ferdinand
Goya mengasingkan diri ke Bordeaux, Prancis. Dia melukis mesti usianya lanjut, dan di sana dia meninggal dunia dalam keheningan jauh dari tanah kelahirannya. Nah, dari histori Goya ini, Goya ternyata mewariskan jembatan antara seni klasik dan modern. Dia tidak mengikuti zaman, bahkan pada saat itu dia melampaui zamannya. Sehingga Goya mengilhami banyak seniman untuk memunculkan seni-seni di lebih ke romantisisme, ekspresionisme, dan bahkan surrealisme. Dan ia mengangkat seni sebagai bentuk kritik sosial dan ekspresi batin. Jadi bukan hanya keindahan sosial. Well, ini kisah nyata ya teman-teman. Wah, I feel pada saat saya mengunjungi pameran ini, itu ada rasa sedih. Jadi vibe-nya itu sedihnya sangat terasa banget. Apalagi pada saat itu sendiri, tidak ada orang. Jadi tiba-tiba aja itu kayak pengen nangis gitu waktu baca history dari Goya ini. Memang gimana ya? Jadi mungkin pada saat itu tuh tidak sebebas sekarang, tidak semodern sekarang yang dimana hari ini banyak sekali nih mereka easy untuk berpendapat. Apa yang ada di dalam pikiran hati mereka, mereka bisa untuk mengatakan. Dan luckily kalau yang mendengarkan seseorang yang open minded. How pada saat Goya masih hidup. That is why no wonder kalau lukisan-lukisan yang Goya bikin atau kesenian yang Goya bikin itu benar-benar bisa mengatakan dan bisa berbicara. Jadi benar kata pepatah, wall can talk. Nah teman-teman, selesailah sudah di Museum Goya. Sekarang kita on the way to the outside. Dimana ya gate-nya ya? Oh ya, ini pusat oleh-olehnya. Nah teman-teman, akhirnya selesailah sudah kegiatan saya hari ini. Dari pagi hingga malam, dari masih di rumah sampai balik di rumah lagi. Yang beda hanya cahaya. Kalau pagi masih cahaya matahari, nature, dan sekarang cahaya lampu. Karena alhamdulillah kegiatan saya hari ini sangat menyenangkan. Terutama pengalaman saya berkunjung ke Museum Goya, ya namanya Museum Goya yang letaknya masih di pusat kota. Dan mungkin bisa jadi referensi kalian yang mau berkunjung ke Barcelona.
bisa mampir ke Museum Goya. Jadi pokoknya the best banget lah experience yang kita dapat dari sana. Jadi di sana hanya seperti yang kalian lihat sebelumnya itu pure 3D, jadi nggak bosen. Kalau saya sih, saya pribadi saya nggak bosen ya. Jadi tidak hanya baca, tapi juga storytellingnya dapat melalui video 3D gitu. Jadi ada istilah bilang wall can talk. So here we go. Jadi istilahnya lebih bermanfaat ya. Kalau di mana-mana wall can listen every single word. Tapi di sini saya menemukan arti baru yang dimana wall can talk, yang dimana itu juga dapat menginspirasi kalian semua. Tentunya positive thing, sesuatu yang positif. Dan oke, baiklah. Sebelumnya atau terima kasih sesudahnya. Aduh, saya bingung mau ngomong apa lagi. Yang pastinya saya sangat berterima kasih bagi kalian yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Dan sampai ketemu di vlog saya selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye. Assalamualaikum.